sudah bisa melihat dari rumah madu kelanceng itu sendiri, guys. Itu hitam-hitam itu adalah propolis. Ini kalau kita jika mau memindahkan rumahnya ini, kita sedikit banyak kita kasih, yaitu hitam-hitamnya itu untuk baunya. Dia akan mencari tempat untuk itu guys ya, kalau kita lihat. Nah, gitu ini. Nah, ini berarti ini sudah berhasil ini tadi kita. Ini kita hanya menangkap dari alam kemarin, kita ambil satu sedikit, letakkan di sebelah sini. Mereka datang dan mereka menjadikan ini rumahnya untuk jadi rumah mereka. Ya, tinggal mengembangkan sedikit sudah bisa nih guys ya. Oke guys ya, di sini saya akan sampaikan ya tentang bagaimana kita akan membudidayakan lebah kelanceng ya. Kita akan mendapatkan madu kelanceng ya dengan kita membudidayakan lebah kelanceng atau kelulut ya, bisa dikatakan di tempat yang lain, atau trigonabi ya dalam bahasa Inggrisnya, dan Latin adalah Apis florea ya. Apis florea itu adalah sama dengan itu lebah kelanceng guys ya. Kalau kita yang lebah hutan itu adalah Apis dorsata. Nah, ini kita akan kembangkan adalah Apis florea, yang mana adalah madu kelanceng ya. Kita lihat di situ, kita harus memastikan dan kita mengambil lebahnya ini itu dari hutan, jadi kita nggak dari mana-mana. Dengan cara saat ini kita melihat bahwasannya lebah kelanceng itu suka di pohon-pohon yang gerunggang ya, atau pohon-pohon yang berlubang ya, sehingga dia akan tinggal di situ dan membentuk sarang. Ini kita lihat bahwa seputaran sini ya, di seputaran situ kita lihat kemarin kita cek, oh itu ada banyak. Kemudian yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita saat ini bisa membudidayakannya sehingga kita bisa mengambil madunya ya tanpa merusak ekosistemnya. Ya, caranya dengan cara saat itu pertama saya adalah menanam bunga-bungaan karena dia adalah makanannya. Ya, itu kita lihat mereka itu adalah benang sari dari bunga itu akan dicari. Ya, ini kita sudah banyak yang kita tanam. Ya, ada kanigoro, dan ini kita lihat ini tanaman ini ya. Sudah kita tanam juga ini kaliandra ya. Kaliandra, kemudian kita juga nanti melati air ya. Banyak yang kita coba kita tanam di sini ya. Setelah itu makanannya kita tanam juga, kita ini sudah kita siapkan untuk kita tanami jagung seputaran sini. Jagung juga makanan dia ya, kacang tanah dan sebagainya. Dan kita saat ini guys sudah kita tanam kaliandra itu 2 tahun yang lalu ya, sehingga saat ini sudah berbunga ya. Dan saya lihat bahwasannya banyak yang di tanaman kita itu kelanceng mulai masuk ke kebun kita, yaitu kita ke tanaman-tanaman bunga-bunga yang sudah kita tanam itu sekarang sudah bermekaran dan itu menghasilkan cukup banyak. Juga mata air pengantin itu juga luar biasa banyaknya sekarang, kupu-kupu ataupun kumbang, ataupun termasuk yang datang di situ adalah madu Apis florea atau madu kelanceng, luar biasa. Maka setelah saya lihat ya bunganya sudah mulai didatangi mereka, kemudian saya bikinkan rumah ini rumah bambu ya. Rumah bambu kita buat yang kayak seperti yang sekarang ini kita lihat. Ini tidak kita cat ya, supaya mereka merasakan seperti layaknya madu kelanceng itu tinggal ya. Lebah kelanceng itu mau tinggal di tempat sini, makanya tidak kita cat ya. Kita perbanyak banyak bambu-bambu di sini. Nah, kemudian kita supaya apa? Supaya mereka datang. Ternyata betul, makanannya dekat ada, maka dia pasti akan mencari tempat rumahnya. Maka rumahnya itu adalah bambu ini ya. Gubuk bambu yang kita bikin ini ternyata berhasil ya. Mereka datang ya, kita oleskan sedikit, ada propolis yang di hutan, kita ambil sedikit saja ya. Propolis itu kita oles-oleskan di bambu ini ya. Ternyata dari kita oles-oleskan itu mereka membau. Wah, ini tempat tinggal saya kemarin. Akhirnya dia bersarang di sebelah sini. Nah, ini tinggal berikutnya adalah kita pengembangan ya, pengembangan buat mereka, yaitu kita bambu yang sudah mulai tua ya dan kering, kita bur, kita buat pintu ya nanti pas untuk pengambilan, dan itu salah satunya begitu. Dan nanti kita akan perbanyak terus guys. Demikian dulu ya sebagai pengantarnya ya dari budidaya madu kelanceng.
Oke ya guys ya, kita saat ini mau bikin sarang madu klulut atau disebut dengan madu lanceng ya. Ini bambu ya, bambu yang sudah kita pilih ya. Ini yang umur yang agak sudah mulai tua ya, tua dan dia agak sedikit sudah kering gitu. Itu ya tempat madu. Jadi memang seperti layaknya alami begitu. Tapi kita lubangnya itu dengan cara kita bor. Namun nanti untuk bikinnya pengambilan madu ya, kalau kita lihat, nah, sini, kita lihat ini kan ada di lubang nih. Nah, ini di lubang, ini di lubang, ini di lubang ini kan. Nanti di sebelah sini nanti kita buat kayak seperti pintu ya, nanti dikasih engsel. Tapi itu nanti nggak nampak. Jadi setelah waktu kita nanti dibuka, ambil, kita buka begini, nah kita tinggal ambilnya. Nanti pakai pipet mengambilnya. Luar biasa guys. Ya. Ini tadi yang kita lihat tadi ya, kita buat itu tadi kan akan dikerjakan oleh Pak D. Cipto ini untuk rumah dari madu klanceng itu sendiri. Buat sarangnya tadi guys ya, setelah itu tadi dibor. Nah ini adalah untuk pintunya. Jadi kita ngambilnya itu nanti dari yang dibelah ini guys. Kayak seperti itu. Nah ya kan. Nah nanti dikasih engsel sehingga nanti waktu nanti masuknya dari sebelah sini itu tadi ini caranya. Nanti disikir kayak propolisnya ini yang warna hitam-hitam tadi diletakkan ke sini. Itu nanti akan menjadikan sini dikasih ya, lubang ini dikasih. Kemudian nanti di sini juga dikasih propolisnya. Syukur-syukur ada ratunya, itu pasti mereka akan datang. Jadi pasti di dalam rumah kayak seperti yang saya tadi itu kalau sudah ada induk ratunya biasanya lebih dari satu, nanti kita bisa pindahkan satu nanti di sini. Ini lubangnya terus. Nggih. Pun ditutup, nggih, plok. Buka meleh. Oh nggih, niku dhuwure dikai tutup seng. Gen banyune ora ngalir kan ngoten Pak D. Iki juga seneng ini pohon balangeran nggih Pak D ya. Sore apa sih villa. Nah ini guys ya, kita lihat ya. Ini kemarin kan di sebelah sini nih sudah bagus nih ya. Kalau ini sudah datang sendiri guys. Nah ini sudah datang sendiri nih guys. Nah baru nanti di atasnya itu nanti dia pasti akan naik ke atas kayak begini. Luar biasa. Oke guys ya, dalam kesempatan ini ya, saya sampaikan cara yang kedua sewaktu kita mengambil lebah madu klanceng ya, itu lebahnya ini ya, kita juga bisa dengan cara yaitu bambu yang sudah kita buat itu ya, yang kemarin kita buat itu kita tempelkan dekat dengan sarang dari lebah madu klanceng yang ada di hutan. Itu bisa kita tempelkan di dekat situ. Nah kemudian mereka mulai masuk. Nah, seperti ini kita lihat mereka sudah ada yang masuk ke dalam ya, mereka biasa masih nengok-nengok ke dalam, nengok-nengok ke dalam. Lama-lama mereka observasi itu, mereka akan lihat ya. Kita lihat itu memang belum kita olesi propolis ya di dalamnya itu. Nanti kita kalau sudah kita olesi ya, dia tambah yakin, nah dia tambah semakin banyak nanti yang masuk ke dalam gitu guys. Nah kita lihat guys ya, mantap sekali ini ya. Ini jadi ada dua ya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan yaitu kita buat bambu ya di tempat sumber makanan ya, membuat bambu di sumber makanan. Kemudian yang kedua yaitu kita dengan cara meletakkan bambu, rencana kita untuk tempat tinggal dari madu ataupun lebah madu klanceng itu kita letakkan di dekat dari sarang lebah madu klanceng yang di hutan. Ini di hutan guys, kita lihat ini, nengok ini ya. Mereka masuk membawa benang sari dari bunga-bunga hutan ini ya. Warna-warna kuning yang dibawa itu adalah benang sari, itulah yang jadi madu guys ya. Luar biasa, memang sehat betul madu yang ada kita buat ini di sini. Nah itu lihat ini kita bawa benang sari itu banyak masing-masingnya, itu kita lihat guys. Gitu guys ya, luar biasa guys. Oke guys ya, dalam kesempatan ini kita
sampai di kebun yang saya bincangkan tadi guys, yaitu tentang kita penyiapan makanan madu klanceng ya, Trigonabi ya. Kita saat ini kita lihat di sini ya, kita ini tanaman ini ya, kita lihat tanaman sudah yang kita tanam 2 tahun yang lalu ya, Kaliandra ini kita sudah mulai besar, sudah mulai berbunga. Kita lihat itu pun juga banyak burung-burung yang di sini, burung mencit ya, kita ada di sini, burung-burung banyak di sini. Kita lihat ini sudah berbunga semua. Nah, ini adalah makanan utama daripada madu klanceng ya, sehingga apa yang saya perkirakan 2 tahun kita tanam, nanti kalau sudah berbunga mereka akan datang. Betul, dari hutan. Mereka saya lihat dari hutan datang ke sini ya, datang ke sini, kemudian kita lihat, wah, sudah muncul ya, kita sudah mulai muncul trigona, baru saya buatkan rumah-rumah mereka. Jadi saya tidak mengambil dari hutan kita bawa ke sini, tidak. Kita coba bagaimana saat ini tanaman kita dengan kita tanam bunga-bunga ini, apakah mereka datang. Dan mereka ternyata datang, kita budidayakan. Namun akan cepat juga apabila ya ada yang di hutan itu kemudian kita ambil ya, kemudian kita pindahkan ke tempat. Kita tidak mesti harus dari bambu, bisa dari kotak pun juga bisa ya, kita kayu kita buat, kemudian kita letakkan di situ ratunya ya, kita ada lubangnya, kita buat itu di situ, kasih propolisnya. Saya yakin mereka juga mau tinggal di situ. Itu cepat, instan. Nah, tapi saya saat ini saya siapkan dulu makanan mereka banyak-banyak, baru kita budidayakan. Dan ternyata betul, setelah kita lihat mereka sudah mulai datang ke sini, kemudian kita buatkan rumah bambu, nggak lama mereka langsung masuk. Ini guys ya, kita lihat disiapkan di sini. Ini ada sudah kita siapkan. Ini ada Kaliandra, ini kita kacang tanah ini juga gitu. Kalau nanti berbunga, itu nanti jadi makanan mereka. Jagung jadi makanan mereka. Kemudian ini mata air pengantin ya, ini juga makanan mereka. Di sini ini adalah buah naga. Buah naga ini sudah berbuah banyak berkali-kali ya. Ini tengok ini ya, ini kita lihat ya, sudah mulai berbunga ya, berbuah ini sudah calon-calon ini berbunga. Ini bunganya kemarin ya. Ini bunganya ini makanan juga lebah madu klanceng. Jadi ini semuanya kita siapkan. Kalau kita lihat di kebun ini semuanya, ini sini ada kanikoro ya, kemudian juga ada kita di air itu juga kita tanam bunga ya, di situ disebut melati air, itu juga untuk makanan mereka. Juga kami ambil kemarin itu tanaman air juga, nah, itu juga untuk apa itu yang kalau di rawa pening itu banyak apa? Tanaman air itu enceng gondok, Pak. Enceng gondok. Nah, itu kita kembangkan juga di seputaran sini untuk makanan mereka. Jadi ini guys, kalau kita lihat ya, kita lihat mantap sekali lah. Ini burung-burung ini mantap, ini indah sekali nih, guys. Ya. Nah, ini di sini. Nah, ini guys, ini mata air pengantin. Nah, ini kita lihat ya, ini bunga air mata pengantin ini ada 2 tipe. Ada yang merah ya, ini kayak seperti ini merah ini guys ya, ini yang merah, dan ini adalah yang putih. Nah, ini juga banyak ini guys ya, ada kumbang-kumbang juga mau. Ini lihat ini kupu-kupu ini, kupu-kupu banyak di sini guys ya. Nah, tengok ini ya kan, nah, cantik kan nih guys. Ini yang mata air mata pengantin yang warna putih guys. Nah, ini kupu-kupu ya, kumbang banyak di sini tuh, tengok berterbangan itu ya, kita lihat. Jadi indah sekali. Nah, kita lihat di sini nih ya. Nah, ini tengok ini. Nah, ya guys ya, ini yang merah guys ya, ini mata air pengantin yang merah. Nah, ini tengok itu tuh ada ya. Ya kan, itu ada banyak sekali kupu-kupu di sini, macam-macam model kupu-kupu banyak di sini guys ya. Itu menunjukkan ya sehat di sini, makanan banyak di sini ya. Ini kumbang ya, ini kumbang ini, terbangnya ya kan. Ini menunjukkan sehat ya, makanan banyak di sini. Nah, itu guys ya, luar biasa. Ini juga makanan lulut ya. Nah, ini kanigoro Pak Dik Pundi. Ini kanigoro ini ya, kayak seperti bunga matahari ini kanigoro tadi guys ya, yang saya tunjuk tadi. Ini bunga kanigoro.
Nah, ini juga makanan dari madu klulut. Jadi kita ini sudah ada kanigoro, kemudian kita sudah ada mata air pengantin. Kemudian yang ini Pak De, nopo Pak De? Potrojoyo ya, tadi kuning, ini merah. Ini juga makanan madu klulut ya. Oh, yang kuning yang itu Pak De. Nah, ini ya, ini yang kuning ini. Ini yang kuning. Nah, ini guys ya, ini yang kuning guys. Oh ya, Potrojoyo Pak De nggih. Ini tengok ini guys, ini makanan juga dari madu klulut. Jadi kita udah nyiapkan ini semuanya. Ya, kita tinggal perbanyakkan jumlah madu klulutnya. Itu tadi rumahnya tadi kalau sudah tahu kayak begitu nanti bakal datang banyak itu Pak De. Ya, itu guys, ini kita perbanyakkannya dari bijinya nanti dari ini guys. Ini diambil ya, ini sudah dikembangkan bisa nih guys. Ini adalah bunga dari markisa. Ini siang sehingga dia nggak mekar. Jadi kalau pagi tadi dia mekar. Ini kalau dibuka ini kita lihat. Ini juga adalah makanan dari madu kelanceng, kita lihat ini. Ya, pagi buka dia. Nah, buah markisa ini. Ini juga makanan dari madu kelanceng. Ya, kita lihat ini. Nah, ini deh. Nah, ini kalau ini kan sudah ada buahnya ini. Ya, ini buah markisa ini. Ya, di sini ini kalau kita lihat ini banyak buahnya ini ya. Di sini terbilang dulu nih. Nah, ini juga untuk cadangan makanan dari madu kelanceng itu sendiri guys. Jadi kita saat ini harus pandai-pandai ya memberikan makanan mereka. Saya yakin dengan berlimpahnya makanan maka mereka dengan sendirinya datang. Ini kan yang liar-liar aja ada tumbuh. Ini yang bagus ini enceng gondoknya ini. Nah, ini juga kalau berbunga ini juga bisa enceng gondoknya ini kita lihat ini. Nah, ini juga enceng gondoknya ini bisa untuk makanan mereka. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah makanan mereka juga. Jadi kita saat ini kita buatkan luar biasa guys ya. Persiapan kita untuk supaya kita nanti madu kelanceng itu betah di rumah di sini. Ya, nanti akhirnya kita bisa mendapatkan madunya. Ini maka kita siapkan saluran air. Kita lihat ini sepanjang sebelah sana itu juga ditanami melati air. Ya, melati kan Pak De? Ini melati air itu sampai ke sana itu di ujung sana. Udah berbunga di sana di ujung sana itu. Ini pun udah mulai berbunga ini nampaknya, nggih Pak De. Nah, ini melati air guys. Ya. Ini yang bagus nampak ini. Nah, ini adalah melati air. Ini juga makanan madu klulut. Ini juga makanan madu klulut guys. Luar biasa guys. Nah, ini melati air nggih Pak De. Luar biasa nggih Pak De. Wih, ini ya. Ini semua. Ini juga ini sampai ke sana. Ini ke sana juga itu. Semua ini isinya adalah melati air. Ini gunanya untuk makanan madu klulut juga guys. Ya, kita memang menyiapkan caranya begitu. Kalau kita menyiapkan makanan mereka akan datang. Datang sendiri. Nah, membuat sarang. Nah, tadi udah nampak sarang satu. Nah, kita buatkan sarang berikutnya. Itu guys ya. Ini kita lihat. Cantik juga ini Pak De nggih. Nah, ini. Ini kelulutnya. Ini nampak ini kelulutnya. Nah, udah mulai nampak ini kelulutnya. Nah, udah makan itu di situ. Nah, ini kelulutnya ini. Madu kelulutnya itu udah nampak ini. Dia mencari makan di sebelah sini. Nah, ini tengok. Nah, itu ngambil itu makanan mereka. Nah, dari setelah mereka ngambil ini, maka pasti mereka akan tinggal di seputaran kita ini. Ini datang sendiri dari hutan. Jadi bukan kok kita membeli madu klulut dari luar, kita buat kotak, kemudian beli 400. Enggak. Kita cukup menyediakan makanan mereka. Mereka datang sendiri. Ini dari hutan mereka datang. Luar biasa guys, ya kan? Nah, kayak seperti ini ya. Bagaimana kita ya, kemauan kita untuk menanam seperti ini makanan mereka, itulah yang kita butuh ya, kemauan. Nyatanya bisa gitu loh. Wah, ini luar biasa guys. Ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Mama Si Heru. Jos Gandos. Luar biasa. Mantap.